Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Oke, kali ini kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Oke, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi bilangan kuantum. Nah, sebelumnya agar adik-adik lebih memahami materi ini dengan baik, silakan adik-adik cek terlebih dahulu terkait struktur atom bagian awal. Silakan adik-adik cari di daftar list video yang telah diupload di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Oke, langsung saja kita akan mempelajari yaitu tentang bilangan kuantum. Oke, di sini saya beri judul tentang bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini dapat adik-adik temui materinya di kelas 10 ya. Jadi bab awal yaitu dengan judul struktur atom yang tadi. Nah, bilangan kuantum ini untuk apa? Nah, bilangan kuantum ini untuk menentukan keberjadian letak suatu elektron gitu ya. Jadi di sini bilangan kuantum ini dapat menentukan keberjadian elektron itu letaknya di sebelah mana sih gitu. Nah, terdapat 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama atau kita simbolkan N. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum ini tidak lupa juga bahwa dia berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi supaya adik-adik lebih lancar lagi dalam mengerjakan materi tentang bilangan kuantum, jadi adik-adik harus paham dulu di bagian konfigurasi elektron, karena dalam pengerjaannya untuk menentukan bilangan kuantum itu basicnya kita harus bisa membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya. Jadi kita gunakan yang subkulit bukan yang kulit, karena kan lebih detail lagi ketika kita menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, bilangan kuantum utama ini lambangnya N. Definisinya dia menentukan letak elektron pada kulit. Nah, jadi N ini merupakan atau menunjukkan letak elektron pada kulit. Jadi bisa jadi kulit pertama, kulit kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebagai contoh, saya punya 13 Al. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, biasanya di soal-soal itu ditanyakan letak elektron itu biasanya elektron yang paling akhir. Jadi biasanya di 3s1 ini. Artinya untuk elektron yang ada di 3s1 ini, kita tahu bahwa N-nya itu sama dengan 3. Kenapa 3? Karena si elektron ini letaknya pada kulit ketiga. Karena di sini kan menunjukkan kulit. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bilangan kuantum utama. Selanjutnya yang kedua ada bilangan kuantum azimut. Lambangnya adalah L. Jadi bilangan kuantum azimut ini kalau secara definisi dia menentukan letak elektron pada subkulit. Ini letak elektron pada subkulit. Nah, di mana ada nilai-nilai tertentu. Kalau tadi kan langsung saja ya, apakah dia kulitnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, berarti langsung aja N sama dengan 3. Nah, untuk bilangan si nilai subkulit ini kita ubah ke dalam bentuk angka. Jadi S ini mempunyai nilai 0,
bahwa subkulitnya adalah S. Ini subkulitnya untuk elektron terakhir. Otomatis L-nya sama dengan 0 untuk kasus 13Al atau untuk kasus elektron terakhir pada 13Al seperti itu. Mudah ya? Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik. Jadi di sini yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini lambangnya M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan letak orientasi elektron pada orbital subkulit. Nah, biasanya nilainya itu kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan, dia itu plus minus L. Jadi kan L ini tadi ada nilainya ya. Ketika S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Nah, di sini juga sama, berarti plus minus L. Berarti apabila S itu kan 0, berarti plus minus dari 0. Jadi untuk S ini dia mempunyai satu orbital, satu kamar. Jadi kalau kita gambarkan ini mempunyai satu kamar seperti itu, ya. Dimana satu kamar ini berisi pasangan elektron atau diisi oleh elektron gitu ya. Kemudian untuk P itu karena ini S plus minus 0, berarti kita masukkan di bawahnya ini 0. Ya. P itu nilai L-nya adalah 1. Berarti plus minus 1, dari min 1, 0, kemudian 1. Berarti dia mempunyai 3 kotak. Dan kita tahu bahwa S ini maksimal elektronnya adalah 2. Berarti satu kotak ini isinya 2 elektron. Ini juga sama. P itu maksimal elektronnya 6. Berarti satu kotaknya itu isinya 2. Dimulai dari nilai min 1, 0, plus 1. Ya. Selanjutnya untuk D juga sama. D itu plus minus 2. Berarti dia mempunyai berapa kotak? Dari minus 2 ada 5 kotak atau 5 orbital. Nah, seperti itu. Jadi apabila kita masukkan nilai ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Begitu. Kemudian untuk F itu ada plus minus 3. Berarti ada 7 kotak ya. Nah, seperti itu. Nilainya berarti dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Seperti itu. Jadi, sebenarnya ini berhubungan dengan jumlah maksimal elektron. Ketika dia itu maksimal elektronnya 10, berarti dia masing kotak itu isinya 2 elektron. Berarti kotaknya ada 5. F juga sama, maksimal elektronnya itu 14, sehingga orbital yang terdapat pada F itu ada 7 kotak. Jadi bilangan kuantum magnetik ini menentukan letak orientasi elektron pada orbital-orbital di subkulit seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan aturan Hahn. Aturan Hahn ini menyebutkan bahwa ketika pengisian elektron, kalian itu harus mengisi satu-satu terlebih dahulu, tidak berisi maksudnya tidak diisinya itu langsung secara berpasangan. Jadi maksud dari bunyi aturan ini bahwa elektron mengisi orbital satu persatu terlebih dahulu sebelum berpasangan. Jadi ini
5B dengan 6C. Nah, seperti itu. Konfigurasinya berarti untuk 5B ini 1S2, 2S2, 2P1. Begitu ya. Untuk 6C ini 1S2, atau kita jangan C deh, maaf. Ini juga jangan, 7 aja deh. 7N sama 9F. Ini aja deh contohnya biar lebih terbayang. 7N ini berarti 1S2, 2S2, 2P3, begitu ya. 9F ini 1S2, 2S2, 2P5. Nah, seperti itu ya, ini contohnya. Nah, ketika kita mau menggambarkan orbital pada konfigurasi nitrogen ini, berarti kan kalau kita tulis ini ada S itu satu kotak. Nah, isinya 2 elektron, berarti ke atas dan ke bawah. Nah, oh iya, nanti ini kenapa harus ke atas ke bawah? Ini ada yang disebut dengan larangan Pauli. Nanti saya berikan catatan di bawahnya ya. Kemudian S yang ini juga sama, kotak atas bawah. Ini ada 3. Nah, seperti itu. Pengisian elektron yang dimaksud, kenapa harus satu persatu terlebih dahulu sesuai dengan aturan Han? Bukan berarti 3 ini seperti ini. Nah, ini salah, ya, kurang tepat. Jadi yang lebih tepat itu, bukan kurang tepat sih, memang salah gitu. Nah, jadi 3 ini isi dulu semuanya 1 elektron dari untuk setiap orbital seperti itu. Jadi jangan langsung berpasangan baru ada 1, tapi isi dulu satu persatu untuk masing-masing orbital. Nah, ini juga sama untuk P5. Berarti kalau kita gambarkan ini langsung 1, 1 baru ini gitu. Ya. Jadi isi dulu satu persatu baru kita setelah si orbital semuanya itu terisi 1 elektron, kita pasangkan untuk elektronnya. Sekarang, kenapa letak elektron yang 1 itu ke atas, 1 ke bawah? Nah, ada yang disebut dengan larangan Pauli. Larangan Pauli menyebutkan bahwa elektron itu arah rotasinya saling berlawanan. Kenapa harus saling berlawanan? Karena tidak boleh ada elektron yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, jadi larangan Pauli ini nanti efeknya di arah rotasi. Kenapa isinya ke atas sama ke bawah? Karena nanti untuk yang ke atas ini arah rotasinya dia berlawanan arah jarum jam, sedangkan yang ke bawah itu searah dengan arah jarum jam, seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa elektron itu muatannya sama ya, sama-sama negatif. Jadi dia tidak beriringan berotasi bersamaan, tapi dia itu yang satu berlawanan arah jarum jam, yang satu itu searah dengan jarum jam. Oleh karena itu ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, larangan Pauli ini juga menyebutkan kenapa demikian? Karena dalam suatu atom itu tidak boleh ada elektron yang mempunyai semua bilangan kuantumnya sama. Jadi yang membedakan nanti adalah di rotasi. Ketika kita punya elektron di sini ya, misalkan untuk 2s2, berarti kan bilangan kuantum utamanya sama aja. 2 azimutnya sama-sama di S, magnetiknya sama-sama di 0. Nah, yang membedakannya nanti ada kuantum yang terakhir itu kuantum spin. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi nanti nilainya akan berbeda spinnya, seperti itu. Cukup mudah ya untuk menentukan bilangan kuantum magnetik. Oh iya, ini belum dikasih contoh ya. Contohnya, misalkan saya tadi punya 11 Na. Berarti kan konfigurasinya 1s2, 2s2,
2p6 3s1. Nah, kalau kita ingin menentukan bilangan kuantum magnetik elektron terakhir pada 11Na, berarti ini ada berapa kotak? S itu memiliki 1 kotak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dia terisi 1 elektron. Nah, si elektron terakhir ini nilainya kuantumnya 0, berarti M-nya sama dengan 0. Ya, untuk contoh kasus ini N nitrogen, ini kan apabila ditanya kuantum magnetik elektron terakhirnya, berarti kan ini ya, yang terakhir diisi adalah yang ini. Kita jangan lupa bahwa P itu mulai dari plus minus 1. Jadi min 1, 0, plus 1 begitu. Jadi M-nya sama dengan plus 1 karena elektron terakhir itu dia yang dimaksud adalah elektron yang paling ujung ini. Berarti dia mengisi orbital dengan nilai plus 1. Yang ini M-nya sama dengan, karena diisinya satu per satu dulu, 1, 1, 1, baru berakhir di 1, 2 di sini. Karena nilai min 1, 0, plus 1, berarti ini elektron terakhirnya di 0. Seperti itu. Mudah ya untuk menentukan bilangan kuantum magnetik. Kemudian tadi di awal utama dan azimut. Sekarang kita lanjutkan ke bilangan kuantum yang terakhir. Oke, kita lanjutkan ke bilangan kuantum yang terakhir. Yang keempat itu ada bilangan kuantum spin dengan lambang S. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bilangan kuantum spin ini menentukan arah rotasi elektron dalam orbital. Jadi elektron itu tidak diam saja, jadi dia mengalami rotasi atau berputar pada porosnya. Nah, tapi arah rotasi untuk setiap elektron ternyata dia itu bisa berbeda-beda. Jadi ada keterangan apabila dia berakhir ke atas, ini artinya memiliki nilai S sama dengan plus setengah. Apabila dia berakhir ke bawah, ini memiliki arti bahwa S sama dengan min setengah. Seperti itu. Nah, S plus setengah ini menunjukkan bahwa dia berlawanan arah jarum jam. Jadi rotasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan min setengah ini searah dengan pergerakan jarum jam. Ya. Jadi ini yang menentukan kenapa tadi menurut larangan Pauli bahwa tidak boleh ada elektron yang mempunyai bilangan kuantum yang sama begitu. Jadi sebagai contoh, misalkan saya punya 7N tadi, ada 7N. Ambil oksigen deh. 8 oksigen. Berarti ketika kita membuat konfigurasi ini 1S2, 2S2, 2P6, 2P4. Nah, begitu. Ya. Nah, berarti apabila kita ingin menentukan quantum spin untuk elektron terakhir, kita gambarkan dahulu berarti untuk arah atau pengisian orbitalnya. Di sini 1, 2, 3, ya. Dan tadi untuk magnetik ini min 1, 0, plus 1. Nah, pengisian elektronnya ada 4. Berarti tuh 2, 3, 4. Nah, elektron terakhir di sini ternyata kita terakhir ngisi itu arahnya ke bawah. Berarti spinnya itu sama dengan min setengah. Nah, apa yang membedakan antara elektron pertama di P4 dengan elektron terakhir di P4? Apabila kita tanya untuk elektron ini dia memiliki utamanya sama dengan kulit kedua ya. Berarti 2, kemudian azimutnya sama dengan apa? Azimutnya itu sama dengan P. P itu ada 1. Kemudian magnetiknya dia berisi di orbital
2. Sedangkan untuk elektron yang ini, untuk elektron yang pertama di P4, berarti N-nya sama dengan, karena sama-sama di 2P4, ya 2. L-nya sama-sama di P, berarti 1. M-nya sama-sama di orbital pertama, berarti -1. Yang membedakan adalah spin-nya. Yang ini ke atas, berarti plus setengah. Nah, yang dimaksud dengan larangan Pauli adalah seperti itu. Jadi, tidak boleh ada elektron yang dia itu nilai bilangan kuantumnya itu persis semuanya gitu ya. Oleh karena itu, pergerakan elektron atau rotasi elektron itu yang satu itu bisa searah jarum jam, yang satu bisa berlawanan dengan arah jarum jam sesuai dengan bilangan kuantum spin seperti itu. Jadi, yang membedakan antara elektron terakhir dengan elektron pertama di P4 itu dari spinnya saja, yang satu min setengah, yang satu plus setengah. Untuk sisanya dia sama seperti itu. Mudah ya, kenapa muncul larangan Pauli, kemudian dari aturan Hahn bahwa dia itu diisi satu-satu terlebih dahulu baru dia berpasangan setelah orbitalnya itu tidak ada yang kosong seperti itu ya. Nah, sekian tentang materi bilangan kuantumnya. Sekarang kita akan mencoba latihan soal yang berhubungan dengan bilangan kuantum ini. Oke, ini dia soal-soal terkait bilangan kuantum yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, di sini kurang lebih terdapat 3 soal. Yang pertama itu tentukan bilangan kuantum atau 47X. Jadi kita menentukan keempat bilangan kuantumnya mulai dari N, L, M, dan S. Kemudian yang kedua, elektron dengan bilangan kuantum yang tidak diizinkan. Jadi nanti di sini ada data bilangan kuantum, terus mana sih yang tidak diizinkan atau yang tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan aturan penentuan bilangan kuantum yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir itu tuliskan konfigurasi elektron suatu atom dengan bilangan kuantum N-nya ada, L-nya ada, M-nya ada, dan S-nya ada. Jadi kita mau mencari bagaimana konfigurasi elektron secara keseluruhannya dari data bilangan kuantum yang diketahui seperti itu. Nah, sekarang untuk mempermudah terlebih dahulu untuk mengerjakan konfigurasi elektronnya, saya tuliskan terlebih dahulu ya bagaimana susunan tingkat energi berdasarkan konfigurasi elektron subkulit. Sambil adik-adik mengingat-ingat lagi. Yang saya suka pisang, suka dengan pisang, suka dengan pisang. Nah, saya tuliskannya hanya segini karena ini kalau menurut saya udah cukup panjang dan jarang juga sih sampai nomor atom yang ratusan gitu ya untuk ditentukan konfigurasi elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2, 3, 4, 5. Kemudian 3, 4. Sudah. Nah, saya potong juga. Di sini ada He, helium, neon, kemudian ada Ar, ada S lagi, argon, krypton, xenon. Nah, untuk nomor atomnya, apabila ada tidak ingat, ya udah jumlahin aja. S maksimal 2, berarti ini berapa? Kalau saya di sini karena udah tahu ya, kita langsung aja 2, 10, 18, 36, 54. Ya. Nah, sekarang kenapa saya tuliskan terlebih dahulu? Karena nomor 1 ini diminta untuk menentukan bilangan kuantum. Oh, ini kurang lengkap ya soalnya. Bilangan kuantum elektron terakhir. Elektron terakhir. Jadi biar jelas elektron yang mana yang ingin kita tentukan, yaitu elektron yang terakhir. Jadi soalnya seperti ini ya. Atom 47X. Jadi kita tulis untuk nomor 1 itu ada 47X. Nah, terlebih dahulu kita buatkan konfigurasi elektronnya. Boleh langsung kita sikat penyederhanaan pakai yang ini menggunakan gas mulia biar tidak terlalu panjang. Dari krypton berarti ya Kr, kemudian diikuti dengan 5S2,
bahwa konfigurasi elektronnya ada 5s2, 4d9. Nah, jangan lupa aturan yang sebelumnya, apakah dia bisa disederhanakan menjadi aturan penuh setengah penuh, atau udah ini tuh keadaan stabilnya. Ternyata ini bisa jadi 5s1 4d10 karena kan ini setengah penuh dan ini penuh, seperti itu. Nah, elektron terakhir bukan berarti elektron yang ini, bukan. Ini kan terluar ya karena kulitnya 5. Bukan yang ini, tapi elektron terakhir itu ya elektron yang terakhir, kan ini tingkat energinya berarti ini dulu diisi, baru ini, terus ini kan. Nah, berarti elektron terakhir itu adanya di sini. Di 4d10 kita gambarkan dia memiliki 5. Nah, dia memiliki 5 orbital. Kemudian ada 10 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi elektron yang inilah yang dimaksud ya. Berarti dari sini kita bisa menentukan N-nya sama dengan berapa? N-nya itu ada di, nah itu 4. Kemudian azimutnya, bilangan kuantum azimutnya ada di D. D itu SPDF 012 berarti ya. 2. Magnetiknya ini kan min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2 berarti ini plus 2. Kemudian spinnya terakhir mengisi kita itu ke atas ke bawah. Ke bawah berarti kalau ke bawah itu min setengah atau dia searah dengan arah jarum jam untuk rotasinya. Jadi jawabannya ini untuk bilangan kuantum elektron terakhir nomor atom 47X. Mudah ya? Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini elektron dengan bilangan kuantum yang tidak diizinkan atau yang tidak diperbolehkan. Maksud tidak diperbolehkan di sini tidak sesuai dengan aturan penentuan keempat bilangan kuantum yang tadi. Jadi kita kasih tanda yang tidak ya. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Cara pengerjaannya dari ini kita ubah atau kita balikan ke dalam bentuk konfigurasi subkulitnya seperti apa sih, kayak gitu. N-nya 3, di sini aja ya, di pinggirnya biar langsung gitu. N-nya 3 berarti 3. Kemudian L-nya 0. Kalau L-nya 0 berarti ada di S ya, kan SPDF. Berarti ini 3S. 3S ini mempunyai berapa kotak? Mempunyai 1 kotak ya. Nah, M-nya 0, bisa nggak M-nya 0? Ya bisa, karena S itu bilangan kuantum magnetiknya hanya 0 saja. S-nya min setengah. Kalau S-nya min setengah berarti ke atas ke bawah, berarti terakhir ke bawah. Berarti ini 3S2. Ada nggak 3S2 sebenarnya? 3S, ada kan? 2. Berarti ini betul. Ya, atau diizinkan. Kemudian yang B, 3, L-nya 1. Kalau L-nya 1 berarti dia di P. Berarti di sini 3P. Nah, kotaknya ada 3. M-nya di plus 1. Berarti min 1, 0, plus 1. Masih mungkin ya. S-nya plus setengah. Plus setengah berarti ngisinya ke atas ya terakhirnya. 1, 2, 3. Berarti 3P3. Ada nggak 3P? Ada. 3 ya bisa karena P itu maksimalnya 6. Berarti betul. Sekarang yang C. Yang C, N-nya itu sama dengan 3. 3, kemudian L-nya 2. Berarti 3D ya. Kemudian ini kotaknya ada 5. Nah, seperti itu. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. M-nya min setengah. Ada ya, M-nya di sini min setengah bisa. S-nya plus setengah. Berarti isinya 1, 2. Berarti 3D 2. Nah, kalau 3D 2 di sini ada nggak 3D? Ada. 3D itu masih bisa. Berarti ini juga betul. Selanjutnya itu ada N-nya 3. 3, kemudian L-nya 1. Apabila L-nya 1 berarti dia itu di
sebanyak 3. Min 1, 0, plus 1. Ternyata magnetiknya plus 2. Mungkin nggak plus 2? Karena kalau kita lihat 3P itu ya plus minusnya dari min 1, 0, sama plus 1. Jadi ini tidak mungkin. Yang ini yang membuat dia tidak mungkin. Maka ini jawabannya salah atau tidak boleh atau tidak diizinkan gitu. Coba kita cek yang terakhir ya. N yang 3, 3D. Kemudian L-nya 2 berarti D ya. Ininya 5 kotaknya. Kemudian M-nya plus 2. Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. M plus 2, S plus setengah. Berarti ke atas ya. Nah, berarti 3D 5. Berarti ini juga betul. Nah, berarti maksud dari nomor 2 ini elektron yang bilangan kuantumnya tidak diizinkan atau tidak dibolehkan itu ada di pilihan D. Karena salahnya itu ketika azimutnya P itu nilainya 1 ya. Jadi magnetiknya dari min 1 sampai plus 1. Sedangkan di sini disebutkan bahwa magnetiknya plus 2. Jadi itu tidak mungkin ada di pilihan yang D ini ya. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini untuk menuliskan konfigurasi elektron suatu atom dengan bilangan kuantumnya diketahui. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron, bilangan kuantum ini juga perlu lengkap ya, harus bilangan kuantum elektron terakhir. Karena memang biasanya di soal-soal itu kalau bilangan kuantum biasanya yang ditanyakan ya untuk bilangan kuantum elektron terakhir seperti itu. Udah? Nah, seperti biasa kita tentukan dulu dia itu berakhir di 3 apa gitu ya, atau di subkulit yang mana gitu. N-nya 3, berarti kita tulis 3. Sini ya, biar nggak pusing. 3. L-nya 2, berarti 3D. Kita gambar ada 5 orbital 3D. M-nya plus 2, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti S-nya plus setengah. Di sini kita tulis tuh 2, 3, 4, 5. Berakhir di atas ya karena plus setengah. Nah, berarti 3D 5. Nah, sekarang untuk menentukan konfigurasi elektron keseluruhannya, kita gunakan konfigurasi awal. Ini elektron terakhir. Berarti sebelumnya 3D di sini ya. Kita tulis yang ini. Di 3D 5 terakhir. Berarti kita tulis X di sini ya. X sama dengan konfigurasinya itu ini ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Jadi ini tulis lagi oleh adik-adik sampai 3D 5 dan semuanya ini berarti yang sebelumnya sudah terisi penuh. Kenapa? Karena kan udah sampai 3D 5 berarti sebelumnya yang energi yang adanya udah penuh kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu nomor atom dari atom X ini atau atom yang belum kita ketahui ini. Karena di sini ada data bilangan kuantum. Berapa nomor atomnya? Kita jumlahkan nih. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 12, 18, 25. Berarti ini nomor atom 25S. Begitu. Ya. Jadi cukup mudah ya untuk latihan mengerjakan soal-soal terkait bilangan kuantum. Nah, selanjutnya itu ada bonus. Kita akan mengerjakan beberapa latihan soal tentang struktur atom. Jadi di sini soal-soal yang mungkin agak ada konsepnya bisa kita bahas bareng-bareng. Beberapa soal bab struktur atom mulai dari model atom sampai materi terakhir ini yaitu tentang penentuan bilangan kuantum. Oke? Oke, ini dia latihan soal yang meliputi bab struktur atom yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, untuk latihan soal nomor 1, langsung saja ya. Konfigurasi mana yang memenuhi aturan Hahn? Nah, tadi sebelumnya aturan Hahn itu apa? Aturan Hahn itu yang menyebutkan bahwa elektron itu diisi pada orbital satu persatu terlebih dahulu
dipasangkan untuk pengisian elektron selanjutnya seperti itu. Nah, apakah yang A ini sesuai dengan aturan atau tidak? Nah, apabila kita lihat di yang membedakan antara pilihan A sampai ini di 2P yang sisanya sama ya. 2P yang A ini ternyata untuk 2 elektron ini malah dipasangkan terlebih dahulu, sedangkan menurut aturan Han itu harus dipisahkan atau harus satu persatu terlebih dahulu. Berarti yang ini kurang tepat. Kemudian yang B juga kurang tepat karena satu, tapi di sini satunya itu ke bawah. Dan ini ada orbital yang terlewat, berarti ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, ternyata apabila kita lihat yang C ini satu dulu semuanya sudah terisi, baru berpasangan ini betul. Yang D itu masih ada yang berpasangan, sedangkan orbital di sini masih ada yang kosong, ini kurang tepat. Yang E itu kurang tepat karena ini ada elektron di orbital ketiga ini, dia arahnya ke bawah, harusnya ke arah dulu semuanya searah. Atas dulu maksudnya. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk nomor 1 ini adalah yang C. Ya, ini terkait teori aturan Han. Kemudian nomor 2, suatu unsur mempunyai konfigurasi K2, L8, M-nya 18, N-nya 7. Artinya dia menggunakan konfigurasi kulit ya. Jadi kulit K, L, M, N. Berarti kulit ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Isi elektronnya ada. Nah, isotop massa yang dimaksud dengan isotop massa ini maksudnya adalah nomor massanya. Jadi isotop itu kan sebelumnya dia itu nomor atomnya sama, tetapi nomor massa berbeda. Jadi ternyata massa yang dimiliki oleh atom ini atau unsur ini yaitu 80. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Nah, jadi untuk nomor 2 kita jawab nomor 2 itu untuk menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron kita harus menggambarkan notasi atom atau notasi unsurnya. Berarti anggap saja unsurnya X, nomor massanya diketahui 80. Nah, untuk nomor atom kita bisa mengetahuinya dari jumlah elektron karena jumlah elektron itu sama dengan nomor atom atau biasa kita lambangkan Z. Ya, kita langsung jumlahkan aja 2 tambah 8, berarti 2 tambah 8 tambah 18 tambah 7, berarti berapa? 10, 28, 7, 35. Nah, masukkan berarti di sini ada 35. Oleh karena itu, dapat kita ketahui protonnya itu 35, neutronnya 80 min 35 berapa? Ya, 45. Kemudian elektronnya ada 35 begitu. Masih ingat ya, untuk menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron seperti itu. Udah ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini banyaknya orbital yang ditempati pasangan elektron dalam atom 25 Mn. Jadi yang ditempati pasangan di sini kita fokus menghitung orbital itu yang kamar ya, yang kotak. Ada berapa jumlah kotak yang ditempati oleh elektron berpasangan pada atom 25 Mn. Nah, di sini kita harus membuat dulu konfigurasi elektron untuk 25 Mn ini. Berarti 25 Mn konfigurasinya ini sebelumnya, ini tulis semuanya ya, nggak usah disederhanakan karena kan kita pengen menghitung semua orbital yang ada di masing-masing subkulit. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. 25 ya. Ini konfigurasi elektron subkulitnya. Sekarang kita gambarkan orbitalnya. 1s2 satu kotak, udah berpasang, ini udah penuh sampai sini ya. Ini udah, ini 3. Kemudian ini berpasangan, ini juga berpasangan. Nah, yang ini 5 tuh, 2
5 tambah 1 6. 6 tambah 3 9. 10. Nah, ini berisi elektron tapi elektronnya tidak berpasangan, sedangkan yang ditanyakan di soal adalah yang ditempati pasangan elektron. Artinya cari orbital yang berisi 2 elektron atau berpasangan. Jadi jumlahnya hanya sampai sini saja. Atau orbitalnya itu sama dengan 10. Jadi jawabannya terdapat 10 orbital yang berisi pasangan elektron yang terdapat pada atom 25 mm begitu. Udah ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini pertanyaannya konfigurasi unsur X3-. Jadi diketahui konfigurasi X3- itu adalah segini, 2 8 18 8. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir pada atom X. Ditanya bilangan kuantum elektron terakhir pada atom X. Berarti kita nyari atom X-nya saja begitu. Nah, untuk X3- ternyata konfigurasinya seperti ini. Artinya ini menggunakan konfigurasi kulit. Nah, pertanyaannya kita mau mencari bilangan kuantum elektron terakhir pada atom X. Nah, seperti ini ya. Caranya bagaimana? Nah, coba adik-adik ingat kembali untuk materi atom. Atom itu kan ion, atom yang bermuatan itu disebut ion. Ion itu ada positif, ada yang negatif. Jadi untuk soal ini ya, X3- ini berarti 2 8 18 8 ini artinya telah terima 3 elektron karena muatannya minus, artinya dia telah menerima sebanyak 3 elektron. Nah, berarti untuk kita membuat X kembali, lepaskan lagi yang 3 telah dia terima. Jadi konfigurasinya 2 8 18 8 kurangi 3 5. Nah, berarti X ini nomor atomnya adalah 10 28 28 tambah 5 berapa? 28 33. 10 betul. Nah, berarti dia nomor atomnya 33 untuk X. Nah, yang ditanyakan di soal adalah bilangan kuantum elektron terakhir untuk atom X, bukan yang dari sini. Berarti pakai 33X. Kita buat konfigurasi menggunakan ini biar disingkat aja ya, biar tidak terlalu panjang. Berarti dari sini AR, kemudian 4S2 3D 10 18 20 18 sama 2 20 30 30 sisa 3 ya, 4P 3. Berarti kita pakai yang ini ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa kotaknya ada berapa? P itu ada 3. Nah, seperti itu. Isinya 3 elektron. 1 2 3. Berarti kuantum utamanya ada di 4. N-nya 4, azimutnya P berarti 1, kemudian magnetiknya min 1, 0 plus 1 berarti plus 1, kemudian spinnya terakhir isi ke atas berarti plus setengah. Jadi bilangan kuantum untuk atom X-nya saja berarti seperti ini. Begitu ya. Jadi diingat kembali tentang definisi ion positif sama ion negatif yang telah menerima atau melepas. Ion positif itu melepas elektron, sedangkan ion negatif itu telah menerima elektron. Begitu. Lanjut nomor 5 ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5, ion CO2+ mempunyai konfigurasi ini. Jadi kita tulis dulu ya. Nah, CO2+ ini artinya dia telah melepas ya. Kasih keterangan di sini. Telah lepas 2 elektron karena muatan
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20, 3d7. Nah, ternyata tadi itu kenapa CO2 plus seharusnya setelah AR itu ada 4s dulu. Tadi itu yang dilepaskan ini. Yang dilepaskan. Kok gitu sih? Kenapa yang dilepaskannya tidak 3D7 aja? Kenapa enggak 4s2, 3D5? Nah, untuk aturan pelepasan elektron dalam suatu atom, elektron yang pertama kali dilepaskan itu adalah elektron yang letaknya berada pada kulit terluar. Jadi, apabila antara 4 dengan 3, kulit nomor 4 sama kulit nomor 3, artinya kulit paling luarnya itu adalah di nomor 4. Oleh karena itu, ketika dia membentuk ion CO2+, yang dilepaskan itu bukan 3D7, tapi 4s2-nya dulu. Makanya tadi konfigurasinya jadi seperti ini. Berarti untuk atom CO-nya balikin lagi, ada lagi 4s2, 3D7 seperti itu. Yang tidak berpasangan pada atom CO. Ini dari sini sampai sini pasti berpasangan kan ya? Karena itu udah penuh. Berarti untuk 3D7-nya kita gambarkan ada 5. Nah, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Ini 3 elektron yang tidak berpasangan. Seperti itu. Ya. Oh iya, saya tegaskan lagi ya adik-adik. Untuk saya tegaskan lagi, untuk pelepasan elektron itu yang lepas duluan itu pada kulit terluar ya, bukan pada elektron yang terakhir di tingkat energi, bukan. Saya beri contoh terlebih dahulu ya, biar lebih terbayang. Misal di sini ada 26Fe, terus ditanyakannya itu konfigurasi 26Fe2+. Nah, misal ini ya, ini saya buatkan soal tambahan terkait pelepasan elektron ya. Jadi apabila kita mempunyai atom Fe dengan nomor atom 26, ditanyakan konfigurasi ion Fe2+, ditanyakan yang 2+-nya. Coba kita buat terlebih dahulu untuk 26Fe-nya saja. Berarti 26Fe konfigurasinya pakai ini aja ya. AR 4s2 18 20 3d6. Nah, seperti ini kan. Nah, apabila yang ditanyakannya adalah ion Fe2+, Fe2+ ini artinya dia telah melepas yang ini, telah lepas 2 elektron. Lepaskan sebanyak 2 elektron. Nah, aturan melepaskannya yang mana? Kita cari elektron pada kulit terluar. Apakah 4s2 atau 3d6? Ternyata 4s2, makanya yang lepas itu yang ini, bukan dari sini. Jadi yang lebih tepat untuk konfigurasi ini AR 3d6. Jadi kalau kalian, ini betul ya, kalau kalian membuatnya seperti ini AR 4s2 3d4, ini salah justru. Jadi yang tepat itu, yang lepas duluan adalah yang elektron pada kulit terluar seperti itu. Ya, mengerti ya? Apabila Fe-nya 3+, bagaimana? Berarti dari sini 2, baru dari sini kurangi sebanyak 1. Jadi sisanya 3D5 seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan latihan soalnya cukup mewakili beberapa soal atau tipe-tipe soal pada materi berstruktur atom. Nah, sekian materi kali ini, yaitu tadi tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Nah, mudah-mudahan video ini, materi ini bermanfaat bagi adik-adik dan bisa membantu adik-adik untuk belajar dimanapun. Nah, apabila adik-adik menyukai video ini, silakan jangan lupa like video ini dan
Apabila adik-adik merasa kebingungan atau banyak pertanyaan yang banyak ingin ditanyakan, atau ada beberapa part yang masih adik-adik anggap susah, silakan adik-adik komen di video ini, tanyakan. Jika ada waktu insya Allah akan dijawab pasti. Nah, jangan lupa juga terus pantengin channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius, karena di situ akan terus terupdate video-video pembelajaran yang akan membantu adik-adik untuk belajar dimanapun. Jadi subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol notifikasinya dengan cara menekan tombol lonceng, begitu ya. Nah, sekian dari saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.